Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indro Oktaviani, mahasiswa jurusan Fisika angkatan 2020. Di sini saya membuat video tentang analisis rangkaian power supply menggunakan LT-Spice untuk memenuhi tugas elektronika dasar. Berikut penjelasan video menggunakan LT-Spice-nya. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi LT-Spice, lalu klik New Schematic. Setelah itu klik komponen, pilih voltage atau tegangan. Setelah itu klik kanan, pilih advance. Setelah itu klik sinus dan atur DC nya dengan 0 dan amplitudenya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Setelah itu atur hambatan dalam atau series resistansinya dengan nilai 0,001 ohm. Setelah itu klik OK. Kita sudah mendapatkan sumber tegangan dari AC. Setelah itu kita membuat trafo dari dua buah induktor yang dikopling. Klik induktor, lalu rotasi dan atur simbol dan keterangan dari induktor. Setelah diatur simbol dan keterangan, klik kanan, atur induktansinya dengan 100 mH untuk indikator 1 dan indikator 2 sebesar 1 mH. Posisikan nilai dari induktor. Setelah itu tambahkan resistor beban dengan nilai resistansinya 1 kilo ohm. Klik kanan untuk merubah nilai resistansi. Setelah itu hubungkan dengan wire antar komponen sumber AC dan indikator 1, 2 dan resistor. Setelah itu tambahkan ground sebagai referensi tegangannya. Tambahkan ground di kedua belah sisi. Sebelum running, nanti antar induktor dikopling untuk menjadi satu, menjadi trafo. Dengan klik paling kanan, lalu tulis K L1 L2 1, lalu klik OK. Setelah itu tempatkan klik running, atur waktunya 100 milisecond. Setelah itu oke. Di sini kita sudah mendapatkan sumber tegangan AC. Klik sumber tegangan AC, lalu dapat dilihat mendapatkan grafik 220 volt. Lalu dapat mengecek pada bagian sekunder, maka akan muncul output kurva kumparan sekundernya dengan puncak sebesar 22 volt dan lembahnya minus 22 volt.
Jadi ketika perbandingan indikator dan primer 100:1, maka jika diakarkan dengan rumus sebelumnya menghasilkan 10:1. Ketika primer 220, maka sekunder akan menghasilkan nilai 10 kali lebih kecil dari primer, yaitu 22 volt. Ini masih sumber tegangan AC karena belum ada diodanya. Rangkaiannya menggunakan rangkaian sebelumnya, tetapi di sini ditambahkan dioda sebagai penyearah. Ini bagian penyearah setengah gelombang. Tambahkan dioda. Hapus rangkaian sebelumnya, setelah itu tambahkan dioda. Lalu rotasi. Lalu tambahkan resistor beban dan ubah besarannya menjadi 1 kilo ohm. Kita gabungkan dulu menggunakan wire. Setelah itu ubah tegangan dari resistor sebesar 1 kilo ohm dengan data DC offset masih sama. Lalu klik run. Setelah itu uji pada tegangan AC menghasilkan 220 volt pada puncak dan min 220 volt pada lembah. Setelah itu uji coba pada kumparan sekundernya. Kumparan sekunder yaitu sebelum dioda, itu adalah output atau tegangan pada kumparan sekunder. Nilai kumparan sekundernya sebesar 22 volt karena tadi kan 10 kali lebih kecil. Setelah itu uji tegangan keluar dari dioda penyearah. Karena yang disarahkan hanya setengah periode gelombang, maka setelah keluar dari dioda penyearah, yang keluar hanya bagian positif 0. Tegangan kumparan sekundernya 22, sedangkan yang keluar dari dioda tidak 22 atau kurang dari 22, yaitu 21,1 volt tadi. Artinya ada tegangan jatuh pada dioda, atau dioda berkurang, mengurangi tegangan yang awalnya bernilai 22 volt. Di sini fungsi dioda sendiri adalah sebagai penyearah karena pada rangkaian hanya mampu menyearahkan setengah periode yang dihasilkan oleh kumparan sekunder. Pada kasus 3 ini, penyearah gelombang penuh memakai induktor primer sebelumnya. Nah, sekarang kita membuat induktor sekundernya. Tambahkan induktor 2, L2 dan L3, rotasi. Setelah itu kita di sini menggunakan dioda. Rotasi, tempatkan di tempat yang diinginkan. Tambahkan dioda, lalu rotasi. Setelah itu kita membutuhkan resistor juga. Kita menggunakan 2 dioda, nanti digabungkan menjadi 1. Setelah itu tarik garis wire
hubungkan dengan wire antar komponen. Lalu kita menggunakan resistor sebagai resistor beban. Tambahkan ground di bagian L3. Lalu kita tambahkan garis wire untuk menempatkan resistor beban dan ground. Penambahan ground di sini agar bisa di-run dan mengetahui besaran dari tegangan setiap kumparan. Lalu ubah resistansi dari resistornya menjadi 1 kilo ohm dan L2 menjadi 0,5 M dan L3 pula 0,5 M. L2 dan L3 0,5 M karena 1 dibagi 2. Nanti kan buat 2 dioda. Setelah itu, setelah rangkaiannya sudah selesai, kita dapat membuat kopling KL1, L2, L31 untuk menggabungkan 2 buah induktor menjadi satu. Karena tidak adanya trafo, sehingga kita menggunakan induktor untuk menjadikannya trafo. Nah, di sini ada 2 harus hapus dulu yang di bawahnya. Setelah itu klik run, lalu uji coba pada kumparan primer sumber tegangan dari PLN yaitu menghasilkan puncak 220 volt dan lembah min 220 volt. Sekarang kita uji coba pada kumparan sekunder. Nah, kumparan sekunder di sini tuh berbeda dengan kasus sebelumnya. Perbandingan di sini tuh 100 dibanding 0,5 atau 15 volt. L2 dan L1 nya besarannya sama, hanya kebalikan, jadi beda fasenya 180 derajat. Nah, di sini hasilnya kan sama ya, cuman kebalikan aja gitu beda fasenya, karena beda fasenya 180 derajat. Di sini 15 volt karena 220 dibagi dengan 10 akar 2. Setelah itu uji keluaran dari D1 dan D2 udah menjadi satu gitu, bergabung. Tegangan output pembentuk
tegangan resistor beban yaitu 1 kilo ohm. Untuk setengah periode pertama ini dihasilkan kumparan L2. Untuk setengah periode berikutnya dihasilkan dari kumparan L3. Nah, kita memperoleh tegangan gabungannya. Penyearah gelombang penuhnya nilainya masih fluktuatif. Kita dapat menghilangkan 0 dengan menggunakan filter. Lalu tegangan output di sini kan lebih kecil lah, yaitu tadi 15 volt dibanding dengan tegangan puncak dari L2-nya dan L3-nya. Jadi ada tegangan jatuh pada dioda sebesar 0,7 volt. Untuk lanjut pada kasus 4, kita akan menggunakan kumparan sekunder ini, tetapi berbeda. Kita menggunakan kumparan primer sebelumnya. Nah, pada kasus 4 ini, penyearah gelombang menggunakan 4 buah dioda. Kita tambahkan induktor 2, lalu kita tambahkan dioda. Kita tambahkan 4 dioda, lalu nanti kita gabungkan menjadi satu. Dua buah induktor ini L1 sama L2 jadi trafo step down. Nah, 4 dioda dan 1 resistor beban yang nilainya nanti 1 kilo ohm. Lalu tambahkan wire untuk menggabungkan semua komponen. Nah, nanti sinyal yang pertama masuk ke D2 dan ke D4. Nah, setelah itu sinyal yang kedua masuk dari D3 dan D1. Nanti totalnya merupakan gabungannya gitu. Nah, pada resistor beban nanti itu jadi gabungan antara dua sinyal. Lalu setelah ditambahkan ground, setelah itu hubungkan induktor 2 dengan kumparan sekunder. Setelah semua dirasa sudah terhubung, ubah besaran dari masing-masing komponen.
L2 diubah menjadi 1 ohm dan resistor beban diubah menjadi 1 kilo ohm resistansinya. Setelah semua dirasa sudah benar, klik run, karena tadi sudah dikopling kan, sudah disatuin menjadi trafo. Nah, kita uji pada kumparan primer. Nah, arus PLN-nya kan tadi 220 volt sumber arus AC dengan frekuensinya 50 Hz. Nah, induktansi kumparan primer dan induktansi kumparan sekunder 100 mH sama dengan 1 mH. Nah, sehingga perbandingannya nanti kan di akar, jadi akar 100 dibanding 1 atau 10 banding 1. Nah, kalau tegangan primernya tadi 220 volt, maka tegangan sekundernya nanti 22 volt. Nah, setengah periode pertama yang masuk itu 22 volt. Nah, setengah periode berikutnya nanti ada 2 buah sinyal yang dijadikan satu. Nah, untuk sinyal pertama nanti masuk dari D2 ke D4. Nah, untuk sinyal kedua masuk dari D3 ke D1. Nah, nanti digabung dan pada resistor beban nanti merupakan gabungan dari 2 sinyal. Nah, ini dari L2-nya itu kebalikan 180 derajat dan dicoba uji pada resistor beban atau keluaran dari total sinyal. Nah, ketika digabungkan maka dihasilkan DC gelombang yang penuh tegangan bebannya dengan resistansinya 1 kilo ohm, nilainya tidak sampai 22 volt. Kita coba zoom untuk melihat berapa tepat nilai besarannya, yaitu 20,1 volt. Nah, karena sesuai dengan formulasi yang sebelumnya dijelaskan, tegangan beban puncaknya dikurangin 1,4 volt karena ada 2 tegangan jatuh pada masing-masing dioda gitu, D2 dan D4 dan D3 dan D1. Tegangan yang dihasilkan pada beban tidak terlalu jauh gitu dari tegangan kumparan sekundernya. Kekurangan pada kasus penyeara gelombang menggunakan 4 dioda adalah masih ada titik-titik yang nilai tegangannya itu 0, sehingga kita perlu rangkaian tambahan untuk menghilangkan titik tegangan 0 itu. Untuk kasus 5 ini rangkaian filter, kan yang tadi ada tegangan 0 itu harus difilter menggunakan rangkaian filter ini. Nah, sistem kapasitor dan resistor. Di sini kan belum ada kapasitornya, kita tambahin kapasitor. Kita tambahkan dulu kapasitor sebelum resistor bebannya. Nah, kapasitor di sini sebagai penyimpan dan dapat melepaskan muatan gitu. Kapasitor ketika diberi tegangan akan menyimpan muatan pada waktu tertentu sampai waktu tertentu. Rangkaian penyeara ini ada 4 dioda dan kapasitor sebagai filternya. Nah, kita uji coba pada sumber tegangan kumparan primer, yaitu besarannya tetap sama 220 volt dan di lembahnya min 220 volt. Nah, coba kita cek
salah satu sisi kumparan sekundernya itu nilainya 22 volt, dan yang atas sama bawah sama 22 volt, cuman saling berkebalikan aja. Setelah itu coba cek keluaran dari diodanya yang masuk ke kapasitor. Nah, di sini ketika ditambahkan kapasitor maka akan terlihat bahwa beban tegangannya sangat stabil. Nah, coba kita ganti kapasitornya menjadi 100 ohm. Maka selisih dari puncak dan lembah yang dihasilkan tegangan akan semakin terlihat. Nah, kalau kita turunin, hal ini dikarenakan besar dari kecepatan ini ditentukan oleh nilai kapasitas dari kapasitornya. Ketika kita memperbesar nilainya menjadi 1 ohm, nah maka nilai selisih antar puncak dan lembahnya dia akan mengecil. Nah, fungsi kapasitas kapasitor di sini untuk menghilangkan nilai 0 yang tadi yang dihasilkan dari 4 buah dioda. Jadi fungsi kapasitor sebagai filter di sini bekerjanya lebih efektif. Pada kasus 6 ini rangkaian regulator. Nah, di sini tetap pakai 4 dioda dan pakai kapasitor karena kelemahan kapasitor yang tadi nilai tegangannya triple. Oleh karena itu kita memperkecil kembali tegangan triple ini dengan menggunakan regulator atau dioda Zener. Sebelumnya kita hilangkan dulu resistor bebannya, tambahkan dioda Zener dan resistor, lalu hubungkan menjadi satu dengan wire. Berbeda dengan dioda standar, dioda Zener bekerja pada daerah reverse bias atau panjar mundur. Nah, kalau dioda biasa itu forward bias atau panjar maju. Nah, kita tambahin resistor yang nilainya 220 ohm. Ini nilai dioda resistor dioda Zenernya. Nah, kita nilai besarannya 220 ohm. Setelah itu kita dapat run, lalu uji tegangan pada kumparan primer. Arus PLN-nya masih tetap sama 220 volt. Lalu kita uji pada tegangan kumparan sekundernya. Nah, masih sama berkebalikan. Lalu kita uji tegangan pada kapasitor. Nah, di kapasitor masih tetap sama, nilainya stabil, dan kita uji pada dioda Zener pada beban resistornya 1 kilo ohm. Di sini terlihat bahwa tegangan dari dioda Zener lebih rendah daripada tegangan kapasitornya. Dilihat dari kurva, yang hijau Zener, yang merah itu kapasitor. Terlihat bahwa tegangan yang dihasilkan dari dioda Zener lebih stabil dibanding dengan yang kapasitor. Semakin besar nilai ripple-nya akan semakin kecil. Ripple dari kapasitornya ditentukan dari arus yang mengalir pada resistor bebannya. Semakin besar arus yang mengalir, maka nilai ripple-nya semakin besar, dan sebaliknya. Untuk mengatasi ripple atau tegangan riak pada kapasitor, kita menggunakan dioda Zener. Nah, dioda Zener ini bekerja pada wilayah reverse bias atau tegangan breakdown voltage jika
tegangan breakdownnya 5 volt, maka outputnya juga 5 volt, jadi sama gitu. Terima kasih. Maaf bila terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.